Aktris asal Korea Selatan Jo Hee-bin ini kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Atas kejadian tersebut, korban kehilangan uang sebesar 132 juta rupiah karena seseorang telah menggunakan kartu kredit miliknya. Aktris asal Korea Selatan Jo Hee-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Jo Hee-bin bersama suami dan anaknya berlimpur ke kawasan Ubud, Bali. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapat notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah. Terkait berita viral adanya WNA Korea yang berprofesi sebagai artis yang kemarin sempat viral adanya kehilangan di wilayah Ubud. Terhadap kejadian tersebut memang benar dan hal tersebut sebagai pelapor atau korban sudah melapor di Polsek dan sudah direspon dengan baik oleh Polsek Ubud dan hal tersebut dilaporkan kemarin pada hari Kamis siang dan sudah diterima dengan baik oleh Polsek Ubud. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. Pemirsa, tergiur iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Korban dugaan penipuan investasi bisnis kecantikan melaporkan pemilik klinik kecantikan di kantor polisi Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban mencapai ratusan orang, ini mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dengan membawa sejumlah barang bukti, para korban investasi bisnis kecantikan mendatangi Mapolres Metro Bekasi Kota untuk melaporkan dugaan investasi bodong. Para korban ini melaporkan pemilik bisnis kecantikan bulu mata yang berlokasi di kawasan Galaksi, Bekasi Selatan. Korban mayoritas wanita ini diduga tertipu iming-iming investasi di bisnis kecantikan dengan nilai investasi mulai dari 3 juta hingga 150 juta rupiah. Para korban tergiur lantaran sudah mengenal pelaku karena mayoritas pelanggan. Dijanjikan penghasilan yang lumayan menguntungkan lah gitu. Tapi baru beberapa bulan berjalan, ternyata uang pendapatan kami tidak dibayarkan. Saya baru kembali 1,8. Nah, terus terjadi macet kapan itu? Sekitar bulan Mei. April, Mei, dan seterusnya. Apa? Nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar? Komunikasi susah? Komunikasi susah. Kini para korban berharap pihak kepolisian segera merespon laporannya dan menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, tergiur iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Korban dugaan penipuan investasi bisnis kecantikan melaporkan pemilik klinik kecantikan di kantor polisi Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban mencapai ratusan orang, ini mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dengan membawa sejumlah barang bukti, para korban investasi bisnis kecantikan mendatangi Mapolres Metro Bekasi Kota untuk melaporkan dugaan investasi bodong. Para korban ini melaporkan pemilik bisnis kecantikan bulu mata yang berlokasi di kawasan Galaksi, Bekasi Selatan. Korban mayoritas wanita ini diduga tertipu iming-iming investasi di bisnis kecantikan dengan nilai investasi mulai dari 3 juta hingga 150 juta rupiah. Para korban tergiur lantaran sudah mengenal pelaku karena mayoritas pelanggan. Dijanjikan penghasilan yang lumayan menguntungkan lah gitu. Tapi baru beberapa bulan berjalan, ternyata uang pendapatan kami tidak dibayarkan. Saya baru kembali 1,8. Nah, terus terjadi macet kapan itu? Sekitar bulan Mei. April, Mei, dan seterusnya. Apa? Nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar? Komunikasi susah? Komunikasi susah. Kini para korban berharap pihak kepolisian segera merespon laporannya dan menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas dengan penuh luka. Diduga korban ini tewas akibat dilempar 3 pria pemabuk dan para pelaku ini karena ditegur korban untuk tidak berisik. Anak korban menangis histeris saat jasad ayahnya dibawa ke Rumah Sakit Indramayu untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya korban warga Mulyasari Pamanukan ditemukan tewas dengan sejumlah luka. Korban diduga meninggal akibat terjatuh. Namun setelah melihat pintu rumah rusak dan banyak batu, korban melaporkan ke RT setempat dan diketahui korban dilempari batu oleh 3 remaja mabuk. Keramik tuh banyak Pak, saya bersihin. Terus kata LPT itu yang disusutin supaya supaya ininya itu nggak ada darah, udah di ini nama LPT. Akang nggak tahu penyebabnya apa? Nggak tahu. Awalnya nggak tahu. 3 pelaku dalam kondisi mabuk hendak mencari seseorang bersembunyi di sekitaran rumah korban. Korban yang merasa terganggu langsung menegur ketiga pelaku. Akhirnya korban masuk, kemudian pelaku ini melempari korban ini dengan menggunakan batu. Tidak berselang lama, kemudian mereka dipisah oleh warga setempat, kemudian mereka pergi. 15 menit kemudian mereka datang lagi dan melempari rumah korban menggunakan batu, bambu, dan kayu. Kini ketiga pelaku telah diamankan Satreskrim Polres Subang. Polisi masih mendalami kasus ini, sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sungguh miris pemirsa, suami momong anak di ruang tamu, istri layani pria hidung belang di kamar. Pasangan suami istri harus berurusan dengan polisi karena terjerat kasus prostitusi. Peristiwa itu terjadi di kediaman mereka di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Mirisnya, saat istri melayani pria hidung belang, suami menunggu di ruang tamu sambil mengasuh anak mereka yang baru berusia 3 tahun. Setiap kali transaksi, pasangan ini menerima uang Rp200.000 hingga Rp400.000. Aksi ini sudah berjalan selama 3 bulan dan sudah ada 15 pelanggan. Pelanggan setelah disepakati harga, baru kemudian dilakukan transaksi dan hubungan badan dengan istrinya. Berapa sekali kencan dari posisi mereka? Tarifnya sekitar 200 hingga 400.000. Kini pasangan suami istri tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sang istri terancam hukuman 1,5 tahun penjara, sementara suaminya 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan.